Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Anissa. Kabar saya alhamdulillah baik. Nah, semoga Bu Anissa juga kabarnya baik Bu ya. Iya, alhamdulillah. Apalagi habis ketemu Bu Ade nih, saya tambah sehat gitu ya. Oh, tambah baik ya. Ya, baik lagi. Bu Ade, terima kasih nih sudah datang, sudah bertemu ya di ruangan ini. Ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu Bu Ade. Nggak lama, paling 10 sampai 15 menit begitu ya Bu Ade ya. Oke, Bu Ade, sedang ada kegiatan apa sekarang? Tidak ada, saya hanya aktivitas biasa saja di sekolah. Jadi jadi tidak ada yang baru lah. Cuma lagi PPHB aja. PPHB jadi pulang sedang tidak terlalu sibuk ya untuk melakukan percakapan ini. Udah sedang PPHB jadi Bu Ade. Iya Bu Ade, tahu kan ya kita ngobrol di sini tujuannya untuk apa gitu? Iya, jadi tujuannya di sini tuh sepertinya ada yang ingin saya sampaikan sama Coach Anissa. Apa itu kira-kira yang ingin disampaikan? Iya, boleh cerita. Ya, jadi saya ada sedikit, saya kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, terus saya ada sedikit ganjalan ketika mengerjakan modul-modulnya gitu. Kadang saya suka mengalami stuck begitu, tidak punya ide, akhirnya mempengaruhi motivasi saya dalam mengerjakan tugas gitu. Jadi karena itu dipengaruhi karena sayanya terlalu lelah atau seperti apa, akhirnya saya harapannya sih ada solusi yang bisa saya ambil gitu, gimana baiknya dalam mengerjakan tugas-tugas CGP ini agar tidak terkendala begitu Bu Anissa ya. Oke, baik Bu. Berarti tujuan percakapan kita ini berkaitan dengan program yang sedang Bu Ade jalani ya, yaitu program guru penggerak, di mana Pak Bu Ade sedang mengalami apa namanya dalam mengerjakan modul-modul gitu ya, mengalami kendala, pengaruh ke motivasi Bu Ade agak sedikit turun karena memang lelah begitu ya. Iya. Oke, kira-kira kalau dalam mengerjakan modul itu sendiri, apa menurut Bu Ade sendiri keberhasilan mengerjakan modul itu yang seperti apa Bu? Apakah harus bagus banget ataukah seperti apa tuh? Menurut saya ketika kita mengerjakan satu tugas itu ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang kita mampu ya, itulah yang terbaik untuk kita gitu, walaupun mungkin nanti dari sisi penilai itu berbeda, cuma yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengerjakan semampu kita gitu. Jadi kalau misalkan kita menuntut diri kita di luar batas juga kan itu tidak terlalu bagus akhirnya pada diri kita ya. Baik. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki gitu ya Bu ya, tidak melewati batas atau tidak memaksakan di luar kemampuan kita gitu ya. Betul. Baik. Kira-kira kalau Bu Ade mau ngerjain modul sampai selesai begitu ya, di sekeliling Bu Ade kan pasti ada kesempatan-kesempatan yang bisa mendukung Bu Ade menyelesaikan hal itu. Apa tuh kira-kira Bu Ade? Jadi saya mengambil waktu di mana celah-celah di mana saya bisa fokus dengan diri saya sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang malam atau ketika kondisi di rumah memungkinkan. Kalau di sekolah, ketika saya tidak masuk ke kelas, misalkan saya ada jeda kan saya jam ke-1 ini kosong, saya masuk mengerjakan tugas CGP, baru ketika jam berikutnya saya harus ke kelas ya saya pergi ke kelas gitu. Jadi
curi-curi waktu lah bahasanya itu, curi-curi waktu gitu. Jadi berat lagi. iya, jadi saya punya prinsip, saya ini yang saya dapat dari kepala sekolah saya sebelumnya gitu. Karena dulu saya tuh kan orangnya nervous, khawatir. Beliau bilang begini, saya bisa, kudu bisa gitu. Jadi ya akhirnya endingnya kan kudu bisa gitu. Bisa slogannya ya. Kudu bisa. Itu yang saya pegang ketika saya yang mungkin oleh beliau gitu ya, kan beliau sekarang sudah pensiun. Tapi oleh beliau ketika saya bertemu dengan hambatan, itu yang saya nggak bisa kudu bisa gitu. Oke lah, saya di ukurannya saya bukan orang lain, saya ukurannya diri saya sendiri. Lalu instruksi di LMS itu mintanya apa sih, ya saya penuhi itu. Selebihnya saya serahkan kepada Allah SWT. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Berarti tadi kesempatan-kesempatan yang Bu Ade miliki mengerjakan tugasnya bisa di malam hari gitu ya, curi-curi waktu gitu ya. Kalau ada waktu senggang, kalau nggak ada waktu masuk kelas, berarti bisa dicicil-cicil. Pokoknya yang penting ada waktu sedikit, isi dikit begitu ya kesempatannya. Nah, kira-kira nih kalau posisi skala 1 sampai 10, nah kira-kira menurut Bu Ade sendiri, posisi Bu Ade nih bisa menyelesaikan modul di program guru penggerak itu 1 sampai 10 berapa itu? Keyakinan Bu Ade, saya yakin saya bisa menyelesaikan ini. Ya, karena syarat kelulusannya itu kan harus 100% mengerjakan, jadi ya 100% saya akan mengerjakan tugasnya. Oke, berarti skalanya sampai mana tuh? Di posisi apa? 1 sampai 10. Untuk saat ini, karena saat ini belum selesai kan ya? Iya, kan rencananya akan menyelesaikan tugasnya gitu ya. Ya, jadi kalau niatnya sih saya untuk posisi saya sekarang ini saya ada di 7 lah. Oke, 7 ya, lumayan lah untuk bisa punya motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas ya, walaupun ya kita sambil ngajar, kita sambil ngurus keluarga gitu. Kekuatan yang kira-kira Bu Ade miliki apa nih dari orang-orang sendiri atau dari rekan kerja kah untuk bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu gitu? Kira-kira apa yang bisa menjadi kekuatan Bu Ade? Membuat saya tetap bertahan di CGP dengan segala godaannya begitu ya. Ya mungkin saya saya niatnya ini untuk pengembangan diri saya ke depan. Walaupun orang bilang ini adalah karpet merah, tetapi itu saya serahkan lagi kepada yang di atas lah. Saya khawatir kecewa di tengah-tengah ya. Jadi saya niatkan ikut CGP itu untuk meningkatkan kompetensi saya, mengikuti perkembangan zaman, karena saya bersyukur sekali bisa ikut CGP, karena di CGP ini materi-materinya menurut saya luar biasa. Bahkan saya sangat menyesalkan kenapa ketika kuliah tidak ada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di materi perkuliahan itu. Kebanyakan tuh diambilnya tuh dari barat gitu. Padahal ketika saya baca Ki Hajar Dewantara ini, ternyata inilah yang dimaksud dengan tuturi handayani yang sering saya temukan di sekolah. Karena saya menyadari memaknai tuturi handayani di sekolah ketika saya sudah membaca modul yang ada di CGP. Saya mengerti, oh ini maksudnya gitu. Jadi CGP ini bagi saya ini ajang menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah kesadaran saya gitu bahwa jadi guru tuh harus begini gitu. Oke, baik. Berarti motivasinya bagus nih Bu Ade, karena munculnya dari diri sendiri ya. Wah, senang nih ternyata ini bagus. Kalau dari sekitaran itu dari keluarga kah, apa dari rekan kerja? Keluarga sebetulnya dukungan, kebetulan suami saya juga guru Bu ya. Jadi kalau untuk dukungan dari rumah, insya Allah ada. Dari dukungan dari rumah, dari keluarga itu ada. Karena kebetulan ya begitu beruntungnya kalau punya suami guru, jadi dia mengerti dengan kondisi istrinya yang guru lagi. Jadi kita bisa saling memahami itu kelebihannya gitu. Jadi karena satu profesi ya Bu ya. Jadi ketika ada hal-hal begini begitu, oh iya saya mengerti karena saya sudah pernah di posisi itu. Oh iya saya tahu gitu. Jadi untuk di keluarga sih
tidak masalah, cuma mungkin di lingkungan kerja sih ada sedikit ya. Wah, kayak apa tuh Bu kira-kira? Ya pasti adalah orang yang ada yang tidak suka mah ada ya, ada yang tidak senang gitu. Beda. Kalau menurut saya ketidaksenangan ini mungkin karena maksudnya di pemikirannya aja dia tidak mengerti maksud dari CGP ini. Mungkin kalau dia sudah mengerti akan lain ceritanya gitu. Karena saya sendiri sebelum ikut CGP ini kan ada pemikiran-pemikiran yang mau ngapain sih ikut CGP gitu. Tapi ketika saya sudah masuk, iya, ya itu seperti tadi rasanya ya. Beruntung saya mendapat wawasan yang tidak saya dapatkan di pelatihan-pelatihan yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Karena di sini saya betul-betul disadarkan, sadar dari dulu juga saya sudah sadar, tapi ketika di sini itu beda Bu Anissa tuh beda. Saya kan sering ikut pelatihan dari dulu. Iya. Kalau yang dulu kan teknis ya, kurikulum 2013, bagian dalam bikin soal ujian nasional yang baik, gitu. Bikin RPP dan sebagainya. Tapi ketika di CGP itu kan sebetulnya materinya baru gitu. Sebenarnya materinya mengenai pendidikan. Dan iya, kalau saya sih merasa beruntung dan sedikit demi sedikit saya aplikasi apa yang saya dapatkan di CGP itu saya aplikasikan di kelas dan memang feedbacknya sejauh ini cukup positif dari si anak-anak. Berarti ngajarnya nggak terlalu tegang. Kalau dulu kan full materi geografi ya. Kalau sekarang mungkin lebih bervariasi begitu ya Bu ya. Ada stopnya gitu ya. Oke, berarti kekuatan yang Bu Ade miliki di keluarga mah mendukung ya, hanya saja kekuatan untuk di sekolah ada hambatan. Adalah, tapi hambatannya tidak terlalu berarti. Saya pikir itu biasa dalam kehidupan ya. Biasa dalam bermasyarakat bersosial pasti ada orang yang satu pendapat, ada yang tidak. Bagi saya itu, saya anggap itu hal yang lumrah, itu bagian dari tantangan dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Jadi saya hadapi aja gitu ya, saya cari solusinya. Mungkin solusinya ya, saya beruntungnya di sekolah saya mendapatkan dukungan dari seperti kepala sekolah, teman. Ya, berarti kepala sekolah juga bisa jadi kekuatannya Bu Ade ya, karena mendukung Bu Ade. Saya didukung oleh kepala sekolah dan calon pengawas, dan ibu pengawas sebetulnya. Saya itu gitu. Seharusnya hal-hal itu tidak perlu membuat saya ribet gitu ya, karena di belakang saya itu ada kepala sekolah, ada staff, jadi yang mendukung saya ikut CGP itu jauh lebih banyak dibanding mereka yang tidak mendukung begitu ya. Ya sedikit usil lah gitu ya. Berarti kira-kira apa nih Bu? Kan ada tadi tadi Bu Ade sempat katakan adalah yang sedikit usil gitu ya. Nah, itu kan akan sedikit pasti mengganggu pikiran Bu Ade dalam menyelesaikan modul-modul. Nah, kira-kira biasanya solusi yang Bu Ade gunakan apa untuk menghadapi yang sedikit usil itu? Biasanya saya tidak terlalu, saya belum menemukan solusi, saya belum berbicara dengan siapapun, tapi ketika saya sudah menemukan solusinya, baru biasanya saya bicarakan dengan rekan kerja saya. Biasanya kalau saya menemukan yang usul begitu, tidak saya tanggapi dengan serius. Ya mungkin saya tahu saya diusilin, biasanya saya menenangkan diri dulu, terus saya fokuskan ini mau gimana nih gitu. Ketika saya mau begini mau begitu kayaknya buntu, susah, akhirnya saya pergi ke pimpinan ya. Maksudnya saya agak kesulitan dalam mengumpulkan. Maaf Bu Anissa ya gangguannya. Iya nggak Bu. Jadi biasanya saya diselesaikan dengan diri saya sendiri dulu. Nanti ini harus direspon apa tidak gitu. Tapi saya pernah merespon, ternyata feedbacknya tidak baik ya, jadi negatif. Jadi saya memilih responnya aja. Jadi saya fokus dengan tujuan saya.
biasanya saya langsung ya saya fokus aja pada tujuan saya, tugas saya selesai ya sudah gitu. Jadi tidak terlalu berarti solusinya berarti solusi dari Bu Ade sendiri ya tetap fokus gitu ya. Nah, iya, kira-kira kalau distraction itu gangguan itu kan apapun bidang kehidupan itu selalu ada, Bu. Mulai selalu ada. Kalau saya memahaminya pastilah ada karena kita beda. Rambut boleh sama hitam tetapi isi kepalanya nggak sama. Berbeda. Oke, baik Bu. Kira-kira nih rencana ke depannya untuk Bu Ade dalam bisa menyelesaikan modul-modul di PGP dengan baik, dengan maksimal begitu sesuai kemampuan Bu Ade, kira-kira rencananya Bu Ade apa nih? Rencananya saya membuat planning kapan saya harus mengerjakan tugas CGP, kapan saya harus menyelesaikan tugas administrasi sekolah, kapan saya harus mengajar gitu. Jadi setiap bagiannya itu ada momennya. Kalau untuk CGP sudah jelas di sela-sela waktu yang saya prioritaskan gitu ya. Nanti kalau untuk CGP ini ada target tanggal materi ini harus selesainya tanggal 10. Oh, masih ada jarak 2 hari. Berarti saya masuk ke pekerjaan yang harus saya selesaikan hari itu. Gitu. Jadi seperti itu rencananya. Iya, kalau misalnya ini tugas terdekatnya modul berapa Bu Ade? Modul 2.3. Modul 2.3 ya yang terdekat. Nah, kan tadi Bu Ade sempat sampaikan Bu Ade rencananya mau bikin planning nih antara tugas PGP, antara tugas ngajar atau misalnya nah itu kira-kira kapan tuh Bu waktunya? Kalau untuk tugas CGP saya lihat due date Bu ya. Saya lihat due date. Pokoknya jangan sampai saya melewati due date itu. Jangan sampai saya melewati due date itu. Nah, nanti kalau sudah CGP-nya sudah selesai baru saya mengerjakan yang lain. Oke, berarti Bu Ade mau bikin planningnya itu jangan sampai melewati due date begitu ya? Ya, kecuali memang darurat ya, itu rencana memang darurat. Oke, kira-kira untuk tugas 2.3 ini mau diselesaikan Bu Ade kapan nih Bu? Sesuai dengan tahapannya Bu Anissa. Sesuai dengan tahapan. Saya kalau mengerjakan tugas sesuai tahapan karena kalau tidak sesuai tahapan tentunya tidak nyambung. Dan biasanya kalau tidak berurut, sayanya belum ada ide gitu. Jadi walaupun terseok-seok, pokoknya dibaca aja dibaca. Ini maksudnya nih, oh ya dikerjakan selesai. Nah, nanti ini jadi saya mengerjakannya selalu berurut jadi enggak udah loncat itu saya tidak loncat karena kalau loncat bingung takutnya Ibu. Ibadahnya belum ada gitu karena ada yang saya tinggalkan satu. Jadi walaupun keringetan, mepet-mepet itu ya sudah lebih baik dikerjakan daripada demi kecepatan tapi loncat gitu. Oke, kalau menurut Bu Ade sendiri ukuran modul Bu Ade sudah selesai atau belumnya? Seperti apa tuh? Kan kita kayaknya udah sesuai nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya kirim saja kah atau bagaimana kalau menurut Ade, atau harus dijabarin dulu pakai gambar-gambar atau seperti apa? Kalau menurut saya tugas saya sudah selesai ketika saya sudah mengerjakan semua dan mengumpulkan tugasnya. Kalau saya mengerjakan, saya kumpulkan, bisa sudah selesai. Terus bagaimana dengan tugasnya? Apakah harus pakai gambar dan sebagainya? Itu tergantung kondisi saya saat itu mau mengerjakannya apakah dalam bentuk presentasi di Google Slide atau mau di Canva atau mau dalam bentuk tulisan narasi. Jadi kalau di Canva sudah pasti saya pakai gambar, cuma memang saya jarang kalau Canva saya jarang pakai gambar ya. Saya biasanya yang simple aja gitu. Walaupun sebetulnya pengen kayak orang, tapi kok nyarinya di mana ya? Kok orang lain ada yang itu gitu. Orang ada yang itu, saya nggak ada di saya gitu. Biasanya saya kadang Canva, kadang slide. Tapi kebanyakan sih di Canva ya, karena kayaknya sekarang lagi zamannya Canva gitu. Oke, Bu Ade.
ini hampir selesai nih kita percakapan ini. Nah, kira-kira saya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir terkait komitmen Bu Ade dalam menyelesaikan modulnya tepat waktu. Apa nih? Oh iya, komitmen saya untuk dengan tepat waktu ya, saya mengerjakan tugas-tugas di modulnya harus konsisten gitu ya. Untuk ini saya akan mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan gitu, semampu saya. Oke, nah kan tadi komitmen Bu Ade akan menyelesaikan tugasnya tidak melewati due date ya. Iya. Kira-kira siapa nantinya Bu yang bisa membantu Ibu menyelesaikan tugas tidak lewat waktu gitu? Biasanya saya minta bantuan suami saya untuk mengkondisikan anak-anak supaya saya bisa ngerjain tugas kalau lagi di rumah ya. Kalau di sekolah mungkin kalau di rumah saya mengkondisikan diri saya bahwa, tapi biasanya kalau teman itu dia mengerti kalau kita lagi sibuk ya. Misalnya saya lagi sibuk nih, paling dia nyamperin, paling saya tanggapi seperlunya, nanti saya bilang saya lagi tugas dulu ya gitu. Nanti lagi ngomongnya gitu. Sudah keren, ini langkah yang mau diterapkan Bu Ade. Kira-kira Bu Ade setelah percakapan ini adakah mau kita lanjutkan lagi ini setelah pertemuan atau setelah due date Bu Ade mengumpulkan tugas? Bisa diulangi pertanyaannya Bu Anissa? Saya kurang ya. Kira-kira langkah selanjutnya, tindak lanjutnya menurut Bu Ade seperti apa? Nanti setelah Bu Ade berhasil menyelesaikan atau mengumpulkan tugas tepat waktu, apakah mau ada kita pertemuan lagi seperti ini Bu Ade? Saya juga rasanya pengen boleh sekali-kali kita diskusi ya. Misalkan kan kadang kita ada tugas yang kurang dipahami nih gimana ngerjainnya, mungkin bisa sharing. Oke, berarti kita nanti coba sharing lagi setelah Bu Ade berhasil mengumpulkan tugasnya belum due date gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Ade sudah mau bercerita, sudah mau sharing. Mudah-mudahan bermanfaat saja percakapan kita ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.